Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Cindy Melitasari, Fitri, dan Aulia Uswatun Hasanah. Kali ini kami akan membahas tentang teknik pelaksanaan instrumen hasil belajar. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik pelaksanaan tes tertulis. Agar dalam mengerjakan soal tes para peserta tes mendapat ketenangan, setidaknya ruang tempat berlangsungnya tes dipilihkan yang jauh dari keramaian, kebisingan, dan lalu lalangnya orang. Adalah hal yang paling bijak apabila di luar ruangan tes dipasang papan pemberitahuan. B. Ruangan tes harus cukup longgar, tidak berdesak-desakan, tempat duduk diatur dengan jarak tertentu yang memungkinkan terjagahnya kerjasama yang tidak sehat di antara tester. C. Ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. D. Jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alas tempat penulis, maka sebelum tes dilaksanakan hendaknya sudah disiapkan alat berupa alat tulis yang terbuat dari triplex, hardboard, atau buhur atau lainnya. Agar testi dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar soal-soal tes diletakkan secara terbaik, sehingga tidak memungkinkan bagi testi untuk membaca dan mengerjakan soal lebih awal daripada teman-temannya. Yang F, dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar, artinya jangan terlalu banyak bergerak, terlalu sering berjalan-jalan dalam ruang tes, sehingga mengganggu konsentrasi testi. Sebaliknya, pengawas tes juga jangan selalu duduk di kursi sehingga dapat membuat peluang bagi testi yang tidak jujur untuk bertindak curang. G. Sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan. Yang H. Sebagai bukti mengikuti tes, harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. I. Jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya testi diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan ruangan tes. Untuk yang J, untuk mencegah timbulnya berbagai kesulitan di kemudian hari, pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap berapa orang testi yang hadir dan siapa yang tidak hadir, dengan menuliskan identitas. Dan apabila terjadi penyimpangan atau kelainan harus dicatat dalam berita acara pelaksanaan tes tersebut. Yang kedua, teknik pelaksanaan tes lisan. Yang A, sebelum tes lisan dilaksanakan, setidaknya tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada testi dalam tes lisan tersebut, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun konstruksinya. B. Setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. C. Jangan sekali-sekali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh testi menjalankan tes lisan. Skor atau nilai hasil tes lisan harus sudah dapat ditentukan di saat masing-masing testi setelah dites. D. Tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan, dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar atau memancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong testi tertentu, alasan kasihan, atau karena tester menaruh rasa simpati kepada testi yang ada di hadapinya. Menguji pada hakikatnya adalah mengukur dan bukan membimbing testi. F. Tes lisan harus berlangsung secara wajar. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tes lisan itu jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup, atau panik di kalangan testi.
G. Sekalipun acap kali itu sulit untuk dapat diwujudkan, namun sebaiknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti, berapa lama atau berapa waktu yang disediakan bagi tiap peserta tes dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan pada tes lisan tersebut. H. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi, dalam arti bahwa sekalipun inti persoalan yang ditanyakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaannya dibuat berlainan atau beragam. I. Sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau satu demi satu. Yang ketiga, teknik pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh testi setelah melakukan tugas tersebut. Karena tes ini bertujuan ingin mengukur keterampilan, maka sebaiknya tes perbuatan ini dilaksanakan secara individual. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing individu yang dites dapat diamati dan dinilai secara pasti sejauh mana kemampuan atau keterampilannya dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada masing-masing individu tersebut. Dalam melaksanakan tes perbuatan itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tester, yaitu yang pertama, tester harus mengamati dengan secara teliti cara yang ditempuh oleh testi dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Kedua, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan bicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi testi yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, dalam mengamati testi yang sedang melaksanakan tugas tersebut, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa sajakah yang harus diamati dan diberikan penilaian. Untuk yang keempat, yaitu teknik pelaksanaan tes wawancara. Wawancara merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Wawancara dibagi atas dua kategori, yaitu yang pertama, wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan lebih awal sebelum menanyakannya kepada peserta atau siswa. Kedua, wawancara bebas atau tak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tanpa mempersiapkan pertanyaan lebih awal, namun pewawancara bebas dan secara langsung bertanya kepada siswa terkait materi tertentu. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Maaf jika terdapat salah kata atau penyebutan kata-kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.